senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan di tempat yang mulia ini dijadikan hamba-hamba yang senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dilunasi segala hutang-hutangnya. Oh, semangat ya. Diberikan jodoh yang terbaik bagi yang merindukannya. Ini pada belum mendapat jodoh ini. Bunda belum dapat, Bunda. Ya. Semoga dijadikan keluarganya ya, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan juga Allah undang semua ke Baitullah. Amin. Dan terakhir mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang berlebar sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar pagi hari ini? Oh, luar biasa. Baik, kalau disampaikan apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bahagia, insya Allah. Bisa ya? Apa kabar pagi hari ini? Gitu ya. Baik ya, sudah siap ayah bunda, rekan-rekan semuanya? Insya Allah, kita cek dulu ya, sudah siap atau belum? Baik ayah bunda, saya punya angka dari angka 1 sampai 10. Silakan ayah bunda atau sahabat-sahabat semuanya pilih salah satu angka. Pilih salah satu angka. Sudah belum? Sudah belum? Baik, kalau sudah dipilih, coba sekarang kalikan dengan 2. Sudah? Baik. Kalau sudah dikali 2, sekarang tambah 8. Sudah? Baik. Kalau sudah ditambah 8, sekarang bagi dengan 2. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, coba sekarang dikurangi dengan nomor yang disimpan oleh ayah bunda semuanya. Sudah? Sudah? Baik, terakhir tambahkan dengan 6. Sudah? Sudah semuanya? Alhamdulillah, pinter berhitungnya. Karena ayah bunda semuanya pinter berhitung, maka saya kasih nilai semuanya 10. Betul? Ada yang tidak 10? Berarti salah ngitung. Berarti salah menghitungnya ya. Nah ya bunda, 10 ini adalah nomor yang cantik, nomor yang baik. Kenapa nomor yang baik? Karena ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, niatnya baik, caranya baik, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi sangat beruntung nih ayah bunda semuanya nih hadir ke tempat ini dengan niatnya baik, caranya baik, mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Bisa jadi 100 kebaikan yang kita dapatkan. Gitu ya. Maka dalam kehidupan ini perbanyaklah kita memperbanyak amal kebaikan. Insyaallah ya. Nah itu ya. Jadi bagi orang yang beriman tidak akan merugi. Ya. Selama dia tadi ya baik,
niatnya baik, caranya baik, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, tidak akan rugi. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, ayah bunda pernah melihat ini apa namanya? Apa ini? Susu beruang. Susu kaleng ya. Ayah bunda, di dalam produk ini ada berapa binatang? Ada berapa? Ada yang 2, ada 3. Apa saja? Ada apa aja? Ada sapi, ada naga, ada lagi beruang. Luar biasa ya. Satu produk 3 binatang. Luar biasa ini produknya. Sapi, beruang, naga. Gitu ya. Baik, sekarang ayah bunda coba ikuti kata-kata saya ya. Baik. Sapi, naga, beruang. Sapi, beruang, naga. Naga, beruang, sapi, sapi. Ada berapa sapinya? Ada berapa? Berarti belum konsentrasi. Saya ulang ya, ikuti kata-kata saya. Naga, beruang, sapi. Beruang, naga, sapi. Naga, sapi, beruang. Ada berapa sapinya? Ada berapa? Salah semuanya. Sekali lagi coba. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Ya ikuti ya, ingat-ingat ya. Naga, sapi, beruang. Beruang, naga, sapi. Beruang, sapi, naga. Sapi, naga, beruang. Ada berapa beruangnya? Masih belum konsentrasi. Ini belum dimulai, belum konsentrasi. Belum ada yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah ada berapa beruangnya? Connect nggak? Kan instruksinya apa? Ikuti kata-kata saya. Siapa yang suruh menghitung? Nggak ada. Betul kan? Instruksinya adalah ikuti kata-kata. Udah ikuti, jangan ingat menghitung. Ya pusing-pusing ya, ayah bunda menghitung, kan nggak disuruh menghitung. Gitu ya. Betul? Baik, sekarang udah connect ya. Baik ya. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema hari ini adalah berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Apa tazkiyatun nafs? Apa tazkiyatun nafs? Pembersihan. Apa yang akan dibersihkan? Baik ya. Kita akan bahas ya apa itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Namun sebelum ke materi, ayah bunda semuanya, rekan-rekan sekalian, baik. Kira-kira apa yang Anda cari dalam hidup ini? Apa yang ibunda semuanya, ayah Anda semuanya, apa yang dicari dalam hidup ini? Ya? Ridho Allah. Ada yang lain lagi apa yang dicari dalam hidup ini? Ayah bunda bekerja, ayah bunda ke tempat ini, apa yang dicari sih? Ya, kita bekerja, apa yang dicari? Ketenangan. Betul ya? Yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan, kebahagiaan. Ayah berangkat pagi, pulang petang, yang dicari apa? Bisa hidup bahagia. Ya, kita berkeluarga, yang dicari adalah agar kita bisa bahagia.
Gitu ya. Ingat, berarti yang kita cari dalam kehidupan ini bagaimana kita meraih sebuah kebahagiaan. Tapi ingat bahwa kebahagiaan kita ini tidak hanya sebatas dalam kehidupan dunia saja. Tetapi bagaimana bahagia itu sampai hingga kepada akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Makanya kita senantiasa merindukan, kita senantiasa mengharapkan, bahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ada yang hafal doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa? Halo. Ya, kalau dipanggil halo, hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, 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 halo. Nah, gitu. Baik. Surat apa, Ayah, Bunda? Surat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang senantiasa berdoa, ada yang senantiasa memimpikan, ada yang senantiasa berharap, ada yang senantiasa bercita-cita, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini dan juga berikan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Kemudian diakhiri dengan waqina adzabannar, dan jauhkanlah dari siksaan api neraka. Berarti di dalam ayat ini ada berapa yang kita minta? Ada berapa doa yang kita minta? Ada tiga. Satu, mohon kebahagiaan di dunia. Yang kedua, mohon kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga, mohon dijauhkan dari api neraka. Berarti di dunia yang kita minta berapa? Satu. Sedangkan di akhirat yang kita minta berapa? Dua. Kenapa enggak Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Kenapa? Kan cukup. Ketika kita, ya Allah, berikanlah kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Tapi kenapa ada penegasan waqina adzabannar di sana? Karena nanti ada golongan, dia akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di akhirat, namun harus singgah terlebih dahulu di neraka. Mau enggak? Mau dapat kebahagiaan di akhirat tapi singgah mampir dulu di neraka? Mau, Ayah? Gak mau, jangan. Karena satu hari di neraka berapa lama? 1000 tahun di dunia. Ya, jangan. Makanya kita minta agar jangan sampai masuknya kita kepada surga, mendapatkan kebahagiaan di akhir, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Tapi ada enggak? Ada. Siapa mereka? Siapa kira-kira? Mereka adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunianya masih meninggalkan perbuatan dosa, ya, masih meninggalkan perbuatan kotor yang belum dibersihkan. Makanya lebih baik dibersihkan di dunia atau di akhirat? Lebih baik di dunia dibersihkannya, jangan sampai kita dibersihkan di akhirat. Ibaratnya seperti pakaian yang kita pakai. Kalau pakaian kita ini kotor
Apa yang harus kita lakukan? Dicuci ya, direndam dulu, gitu ya, digucek, gitu ya, kemudian masuk, boleh jadi masuk ke mesin cuci, ya. Setelah masuk ke mesin cuci, diapain? Enggak langsung diistrika ya, dijemur mungkin ya, dijemur dulu di teriknya panas matahari. Baru kalau sudah kering, ya sudah dijemur, baru diangkat. Setelah diangkat diapain lagi? Setrika. Dirapihkan dengan cara disetrika. Baru sudah rapih, dilipat dan ditempatkan di tempat yang baik. Seperti itu prosesnya. Nah, kehidupan kita juga sama. Kalau misalnya kita dalam kehidupan dunia ini masih meninggalkan kotoran yang belum dibersihkan, jangan sampai nanti kita dicuci di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita mah jangan. Nah, makanya kita harus dalam kehidupan dunia ini harus rajin membersihkan diri kita. Nah, tazkiyatun nafs ini peranannya sangat penting di dalam proses pembersihan jiwa kita, diri kita. Agar kita nanti mendapatkan sebuah kebahagiaan, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Agar kita nanti bahagia. Sehingga nanti fa'ina tadhhabun, kemana engkau akan pergi? Tadi kan dibahas pagi ya. Kemana kita akan pergi? Kemana ayah bunda? Fa'ina tadhhabun, kemana akan perginya? Ke Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam kehidupan dunia ini kita hanya sekedar mampir sejenak, sebentar saja. Kita istirahat sehingga menikmati keindahan dunia ini, tapi jangan sampai membuat kehidupan dunia ini melelaikan diri kita, melupakan diri kita. Jangan sampai kita terjebak dalam kehidupan gemerlapnya indahnya kehidupan dunia. Ya, lupa kepada kepulangan kita. Lupa dengan tujuan kita. Lupa. Padahal kita masih ada perjalanan yang harus kita tempuh, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali kepada rumah kita yang sebenarnya, kampung halaman kita yang sebenarnya. Rumah kita apa? Darussalam. Ya, rumah kita itu Darussalam, bukan Darul Qoror. Ya, bukan dunia yang fana ini, bukan. Tapi rumah tinggal kita adalah yang sebenarnya adalah Darussalam, surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena kita berasal dari surga, nenek moyang kita Adam dan Hawa itu dari surga. Gitu ya. Tempat yang tinggi, tempat yang mulia, karena melakukan sebuah perbuatan dosa, karena kena tipu daya setan yang mengakibatkan turunlah daniun ke muka bumi. Makanya yang disebut dunia itu disebut juga adalah daniun. Bisa berarti adalah sebentar, bisa berarti adalah rendah. Jadi yang namanya dunia itu sesuatu yang membuat kita rendah. Gitu ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan dunia ini. Semuanya rendah. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka lebih jauh, lebih tinggi nilainya daripada kehidupan akhirat. Gitu ya. Baik, ayah bunda, bahwa kita tadi ingin bahagia. Kira-kira apa yang membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia ini? Yang membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia ini apa?
Ketenangan. Selain ketenangan, ya, apa yang membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia ini? Yang pertama, terpenuhi sisi maliyah. Apa itu maliyah? Harta. Kalau punya harta ingin hidupnya apa? Sejahtera. Kita ingin hidup sejahtera. Pasti hidupnya ingin sejahtera. Ada yang tidak suka harta? Halo? Ada yang nggak suka harta? Semua suka harta. Itu mah fitrah manusia. Jadi kalau ada manusia tidak suka harta, berarti keluar dari fitrahnya. Bukan manusia berarti. Gitu ya. Fitrah manusia suka kepada harta. Zuyyina linnasi hubbus syahawah, gitu ya. Dihiasi kehidupan manusia itu dengan kecintaan kepada harta, ya, emas, perak, apalagi rumah yang mewah, apalagi kendaraan, gitu ya, pasangan hidup, gitu ya, pasangan dan sebagainya. Itu fitrah manusia, gitu ya. Nah, ini yang pertama, ini yang membuat kita bahagia. Tapi tidak, jangan sampai kita menjadikan harta ini ya yang kebahagiaan yang sebenarnya, karena harta pasti akan hilang. Ma indakum yanfad, apa yang ada di sisimu pasti akan hilang, semuanya akan hilang, ya, akan sirna, gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuat kita bahagia? Ya, yang membuat kita bahagia apa? Pasangan. Sebelum pasangan apa? Ini sehat. Berarti jasadiahnya sehat. Ada nggak yang mau yang sakit? Nggak mau, gitu ya. Kalau saya misalnya kasih pilihan, penawaran, ayah benda semuanya, ya, lebih baik diberikan harta yang banyak, tapi badannya sakit-sakit, milih yang mana? Saya pilihan. Ya, lebih baik sehat atau misalnya diberikan harta yang banyak. Ya, kan pilihan, nggak ada boleh dua pilihan. Memilih harta yang banyak, misalnya kalau dikasih 10 M, ya, ayah bunda ada yang ngasih 10 M, gitu ya. Terus ditawarkan dengan dua pilihan, ditawarkan dengan sehat, milih mana? Sehat atau 2 M? 10 M, sehat atau 10 M? Dua-duanya. Nggak ada pilihan yang ketiga. Kenapa? Pasti kita akan memilih sehat. Karena berapapun banyaknya harta yang kita miliki akan habis untuk berobat. Berapapun harta yang kita miliki tidak akan dinikmati kalau kita sakit. Betul gak? Karena orang yang sakit itu pertama dihilangkan kebahagiaannya. Betul gak? Bahagianya hilang. Yang kedua, dihilangkan nafsu makannya. Jadi kalau misalnya sakit, walaupun banyak uang, udah tetap makannya mah diukur. Betul gak? Ditakar, tidak menikmati gitu. Yang ketiga, orang yang sakit itu dihilangkan dosanya. 3 nih. Ketika sehat, yang kembali 2. Apa? Keceriaannya. Yang kedua, nafsu makannya. Yang ketiga mah enggak kembali. Gitu ya. Boleh jadi kita banyak dosa lagi gitu ya. Gitu ya, seperti itu ya. Nah, sehat, maka sehat ini sangat penting.
Ya. Yang ketiga apa? Yang membuat kita bahagia? Terpenuhi apa? Materi, jasad, satu lagi apa? Sukses atau syahwatiyahnya, keinginannya. Kan yang namanya sukses itu adalah terpenuhi keinginannya, sesuai dengan keinginan. Gitu ya. Nah, artinya yang namanya manusia ini dilengkapi dengan yang namanya syahwat, keinginan. Gitu ya. Keinginan. Ada yang diberikan harta berlimpah, badannya sehat, tapi tidak diberikan keinginannya. Terutama dalam hal ini adalah kebutuhan syahwatnya, alias menikah, menyalurkan syahwatnya. Ada enggak? Harta banyak, badan sehat, tapi jomblower. Ada enggak? Ada. Ada dalam kehidupan kita ini. Ya. Ganteng, badannya bagus gitu ya, tapi enggak laku. Gitu ya. Tentu ini ya, menyalurkan syahwat juga adalah bagian sebuah kebahagiaan. Gitu ya. Dan yang keempat apa yang menunjang kita bahagia itu? Terpenuhi sisi ini bahagia. Di mana letaknya? Di dalam hati. Ini yang penting, sisi qalbiyah. Karena ternyata kebahagiaan yang sebenarnya itu letaknya di dalam hati. Ya, bukan pada harta, bukan pada sehat jasmaninya, bukan. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya itu di dalam hati kita sendiri. Ada orang yang tidak punya harta tapi hidupnya bahagia. Gitu ya. Ada orang yang diuji sakit, tapi tetap bahagia. Dan itu tergantung kepada kondisi hatinya. Ada yang menghadapi sakit itu adalah sebagai ujian, tetapi ada juga yang dihadapi sakit itu sebagai kenikmatan. Jadi kalau kita diuji sakit, ini adalah sebuah kenikmatan, itu tingkatannya sudah luar biasa. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 4 hal yang harus kita raih dalam kehidupan dunia agar kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi ingat, kenyataannya dalam kehidupan kita ini kita lebih sibuk memenuhi syahwatiyahnya ya, dan juga maliyahnya dalam kehidupan kita ini. Lebih sibuk kita itu meraih maliyah, harta, dan juga syahwatiyah. Dapat harta banyak, cari harta banyak, keluarkan sesuai dengan keinginan gitu kan. Itu kadang-kadang kita tidak memperhatikan jasadiah, badan kita. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan kolbu kita. Ya, tidak memperhatikan sisi kolbianya. Ya, sehingga kita mengalami yang namanya kekeringan, kehampaan di dalam hati. Ya. Sehingga kalau kita bekerja pagi, ya pulang petang, pulang malam gitu ya, sampai-sampai tidak memperhatikan badannya. Badan sakit, hati juga sakit. Nah itu ya. Sedangkan kebahagiaan kita di akhirat apa yang kita harapkan? Mendapatkan apa? Apa yang membuat kita bahagia di akhirat? Apa? Ini kan bahagia 4 hal yang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Sedangkan di akhirat apa? Yang menjadikan kita akan bahagia nantinya. Dan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang pertama kita ingin meraih ampunan. Ya.
Karena ampunan inilah ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, walaupun kita punya 4 yang tadi tidak mendapatkan ampunan, rugi. Termasuk di bulan Ramadan ini kan, barang siapa yang didapati bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang yang merugi. Rogi ba'anfu. Sangat merugi orang yang ketemu bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam kehidupan kita ini, kalau kita ingin meraih kebahagiaan di akhirat nanti, raihlah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia, semuanya dalam rangka meraih ampunan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Itu kan perintahnya. Wasari'u, maka bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka siapapun yang mendapatkan ampunan dari Allah, kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, bulan Ramadan ini bulan peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita harapkan dalam kebahagiaan kita di akhirat adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Artinya apa? Kita beraktivitas dalam kehidupan dunia ini semata-mata ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan hanya sekedar kita mengharapkan materi mah hanya seberapa. Tapi kita mengharapkan rahmat. Termasuk kita nih hadir di sini harus menumbuhkan dalam diri kita ini, saya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu kasih sayang. Kalau kita sudah berkasih sayang, maka kita akan menjadi sebuah keluarga Allah. Ini sama-sama semua ini keluarga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tumbuh rasa rahmat Allah itu akan senantiasa berkasih sayang dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling peka, peduli, saling membantu dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tumbuh rahmat, gitu ya. Sehingga kalau kita sudah dapatkan rahmat, dimanapun kita berada akan lebih mudah nantinya. Coba aja kita hadir, tujuannya adalah untuk mencari rahmat Allah, mencari kekeluargaan. Pasti kita akan lebih enak. Oh, saya bertambah keluarganya. Ketika kita perjalanan, oh ada keluarga saya di sana. Ada yang paling jauh katanya di Aceh, ada ya. Yang dari Aceh, dari Kalimantan, ada dari Sumatera, Sumatera dari Aceh. Ada yang lain-lain, luar biasa. Gitu ya. Maka cari nih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena kita bisa melakukan kebaikan juga bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kemampuan diri kita, semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ridho Allah. Ini juga harus kita cari. Ya. Karena keridhaan Allah itu lebih besar, gitu ya. Kalau Allah sudah ridho, apapun akan diberikan. Baru ujungnya adalah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Nah, gitu ya. Baik, makanya ayah bunda, ya, sahabat-sahabat sekalian, maka sangat penting di sini kita untuk senantiasa bagaimana setiap hari kita harus berusaha, salah satunya adalah membersihkan jiwa kita. Ini ada 3 konsep untuk meraih sebuah kebahagiaan.
Ini yang harus terus kita miliki ya, kita ambil. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs. 3 konsep kebahagiaan. Pertama adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Yang kedua, zikrullah. Ya, zikrullah. Apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hijrah. Ya, hijrah. Apa itu hijrah di sini? Hijrah di sini ini adalah meninggalkan segala keburukan menuju kepada kebaikan. Gitu ya. Meninggalkan kehidupan yang fana ini menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Artinya orientasinya jangan dunia saja, tapi orientasi kita adalah kehidupan akhirat. Ini yang akan membuat kita bahagia. Gitu ya. Nah, di dalam proses tazkiyatun nafs ini pembersihan. Jadi sebelum kita memasukkan apa saja, bersihkan dulu diri kita. Baru setelah bersih, masukkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, ke dalam jiwa kita. Baru setelah dimasukkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku kita. Ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita ini. Gitu ya. Baik ya. Baik ayah bunda, apa itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs? Kita akan bahas sekarang. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs ini diambil dari 2 kata, tazkiyah dan an-nafs. Ya. Tazkiyah ini berasal dari kata zaka. Berasal dari kata zaka. Yuzaki, atau kita kenal dengan nama zakat. Kenal zakat? Nah, zakat ini adalah salah satu pembersih, gitu ya. Nah, makanya tazkiyatun nafs diambil dari kata zakah, salah satunya dengan zakat, gitu ya. Man tazakka, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, gitu ya, zakah. Nah, zakah ini artinya adalah at-tahur. Zakah atau tazkiyah itu artinya adalah at-tahur. Apa at-tahur? Membersihkan atau toharoh, ya, at-tahur atau at-tahir, ya, membersihkan, gitu ya. Gitu ya. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah oleh kamu sekalian sedekah, zakat, karena zakat ini akan membersihkan dan mensucikan kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan zakat ini adalah an-nama. An-nama itu artinya tumbuh dan berkembang. Jadi kalau misalnya hati kita dibersihkan, maka dia akan tumbuh dan berkembang. Sama halnya seperti kita menanam sebuah pohon. Kalau misalnya lahan yang kita tanam tadi tidak baik, tidak dibersihkan, gitu ya. Tidak dibersihkan dari segala hama dan sebagainya, boleh jadi tumbuhan yang kita tanam tidak akan tumbuh berkembang dengan baik. Tapi kalau misalnya kita menyiapkan lahannya dengan baik, dibersihkan semuanya lahannya, baru kita tanami dengan baik bijinya, maka dia akan tumbuh dengan baik pula. Itulah ibaratnya seperti itu, ya. Nah, begitupun kita akan menanam kebaikan. Bagaimana kebaikan itu akan tumbuh kalau
tempat yang kita tanaminya kotor atau tidak baik, maka tidak akan berkembang nantinya. Ya, menjadi sebuah kebaikan. Boleh jadi nanti akan hilang itu ya, hilang. Kemudian yang ketiga, yang namanya zakah ini adalah al-barokah. Apa al-barokah? Az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya kalau misalnya kita senantiasa membersihkan jiwa kita, maka akan senantiasa hadirlah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana nanti kita akan semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak akan berguna harta yang kita miliki selama ini. Anak-anak yang kita banggakan selama ini tidak akan bisa menyelamatkan kita, tidak akan bisa menjadikan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akan menghadapkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Itu yang akan menyelamatkan diri kita. Gitu ya, yang akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam diri kita ini kotor. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini surat 8 ayat 24. Nanti bisa dibuka ya. Ayah Bunda. Surat 8 ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Ya, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Seruan Allah apa? Seruan Rasul apa? Beribadah. Gitu ya. Seruan Allah adalah beribadah. Ya, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya, yang mana Allah dan Rasulullah yang akan menjamin kehidupanmu. Artinya apa? Siapapun yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul pasti dijamin hidupnya. Betul tidak? Siapapun yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya pasti dijamin kehidupannya. Bahagia dijamin. Kalau kita sholat pasti sehat. Kalau ayah bunda sholat tapi sakit-sakitan, berarti ada yang salah dari gerakannya. Gitu ya. Zakat membuat kita sehat. Kalau ada yang salah dengan zakat kita, ada yang salah berarti. Setiap perintah Allah dan Rasul pasti akan memberikan sebuah kebaikan ke dalam kehidupan kita. Pasti jamin. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan jaminan-jaminan itu? Apa sebabnya? Sebabnya ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Maka kata Allah, pahamilah, pelajarilah, ilmuilah. Jadi kita tuh disuruh belajar, disuruh memahami, disuruh untuk mengetahui ilmunya. Apa? Masalahnya apa? Kita harus cari. Ternyata masalahnya adalah
Yahulu bainal mar'i wal qalbi, ada sebuah sekatan, ada sebuah dinding antara Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Nah, ini yang harus kita cari ayah bunda. Sekatan-sekatan yang menghalangi kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ibadah, tapi kenapa kita tidak menikmati ibadah? Kenapa kita beribadah, tetapi kenapa Allah tidak memberikan jaminan kesehatan kepada kita? Kenapa kita beribadah, tapi Allah tidak memberikan jaminan rezeki kepada kita? Berarti ada sekatan, ada penyumbat di antara kita dengan Allah. Itu letaknya di mana? Di dalam hati. Letaknya di dalam hati kita. Makanya tanya, ada apa dengan hati kita? Ada apa ya? Bunda, ada apa dengan hatinya? Ya, cek, makanya cek ke hati kita. Gitu ya. Ya, apa kabar hati? Tanya, bagaimana kabarnya hati kita ini? Ya, hati kita sehat atau tidak? Kira-kira yang hadir di sini hatinya sehat atau lagi sakit? Lagi sakit atau lagi sehat? Gitu ya. Udah nggak mau ya disebut sakit ya. Nggak mau, hatinya sedang sakit. Padahal banyak penyakit, tapi kita tuh nggak mau dianggap sebagai orang yang sakit. Betul nggak? So aja bapak, banyak nggak pak sakit, hatinya buruk sangka dan sebagainya, ada nggak? Tapi nggak mau dianggap orang sakit, gitu ya. Kita nggak mau gitu ya. Nah, ada sekatan-sekatan di dalam hati kita. Ini yang harus kita bobol, ini yang harus kita hilangkan, gitu ya. Sehingga kita beribadah, tapi kok hampa terus. Kok saya ini banyak zikir ya, tapi nggak tenang-tenang. Ada nggak yang itu? Pak Ustaz, saya udah banyak zikir tapi nggak tenang-tenang. Padahal janji Allah, ala bidzikrillah, ala bidzikrillahi tasmainnul qulub. Ingatlah, siapapun yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tasmainnul qulub, pasti Allah berikan ketenangan kepada hatinya. Itu jaminannya. Tapi kok kenapa saya berzikir banyak nggak tenang-tenang? Oh, berarti ada sumbatan di dalam hati kita. Apa saja sumbatannya? Kita bahas, kita temukan di materi ini, gitu ya. Apa saja ini sumbatannya, gitu ya. Nah itu ya. Nah kalau hilang semua itu, maka dijanjikan Allah yang namanya as-sa'adah. Siapapun yang melakukan tazkiyah, maka as-sa'adah. Apa sa'adah? Bahagia. Pasti bahagia. Ya. Qad aflaha man zaka. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat bahagia, sungguh sangat sukses. Siapa? Orang yang selalu tazkiyah, membersihkan. Tazkiyatun nafs, gitu ya. Nah, yang kedua, apa itu yang disebut dengan nafs? Nafs, ya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang berjiwa. Maka nafs itu diartikan sebagai jiwa. Ya. Nafs juga diartikan sebagai napas. Kalau kita tidak bernapas, berarti jiwanya nggak ada. Ya. Kalau kitanya nggak ada napasnya, hati-hati. Berarti sudah meninggal, karena sudah tidak bernapas lagi. Kemudian yang ketiga, nafs itu adalah nafsu. Nafsu itu adalah keinginan. Kita punya keinginan enggak? Banyak keinginan. Jadi kalau misalnya manusia itu tidak ada nafsunya,
berarti ada bermasalah. Kalau ada laki-laki lihat perempuan, biasa-biasa aja, berarti tidak ada nafsu gitu ya. Berarti dipertanyakan ke laki-lakiannya. Tidak wajar. Kalau ada perempuan lihat laki-laki tidak ada nafsu juga dipertanyakan. Walaupun nanti tingkatannya berbeda antara laki-laki dan perempuan, beda. Gitu ya. Karena nafsu ini adalah fitrah manusia. Gitu ya. Oh, saya emang nggak ada keinginan nikah. Dipertanyakan berarti. Gitu ya. Dipertanyakan. Nafsu. Ada juga nafs ini disebut dengan sahwat, ya. Sahwat di sini lebih kepada dorongan-dorongan, ya. Ada juga nafs ini disebut dengan mental. Ya. Sakit mental, berarti jiwanya sedang sakit. Ya. Ada juga yang disebut dengan psikis. Apa psikis? Apa psikis? Halo? Halo? Hai. Apa itu yang namanya psikis? Gangguan mental. Psikis itu lebih kepada pola pikirnya, psikis ya, yang dipengaruhi dengan hati. Misalnya buruk sangka, itu psikis ya. Atau misalnya karena kecemasan, cemas dan sebagainya, itu psikis, gitu ya. Atau juga ada yang disebut dengan emosional. Emosional itu bukan marah saja ya. Yang namanya emosional itu adalah luapan-luapan emosi. Kita punya luapan emosi enggak? Apa saja? Marah, sedih, takut, cemas, dan sebagainya. Bahagia itu luapan emosional. Ya. Baik. Nah, ayah bunda, kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs? Ya, salah satunya agar kita menghilangkan sekatan tadi ya, benteng ataupun penghalang ataupun hijab yang ada di dalam diri kita. Di dalam surat Al-Isra ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura." Ya. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, jadi kalau kita membaca Al-Quran, ja'alna, kami jadikan ya, bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, antara engkau dengan orang-orang yang beriman, kehidupan akhirat, hijaban masturo. Hijab itu adalah penghalang yang tidak terlihat. Nah, Al-Quran menyebutkan hijaban masturo, hijab yang tidak terlihat. Gitu ya. Ini salah satu penghalang yang ada di dalam diri kita. Makanya kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kok kita tuh tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Boleh jadi dalam diri kita ini ada hijab yang tidak terlihat oleh diri kita. Ya. Nah, maka pentingnya kita melakukan sebuah tazkiyatun nafs agar kita bisa merasakan kebahagiaan. Gitu ya. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakaha, ya. Kemudian kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs? Agar hati kita tidak tertutup. Apa yang menyebabkan hati kita tertutup? Dosa. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali-kali tidak. Apa yang mereka lakukan itu akan menutupi hati-hati kita. Ibaratnya seperti
tinta hitam, ya, tinta hitam yang dicelupkan, inilah yang akan menutupi hati kita, ya. Perbuatan-perbuatan buruk, dosa yang kita lakukan ini akan menorehkan tinta hitam di dalam hati kita. Kalau hati kita sudah tertutup, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, ya, cahaya gelap, ya. Sehingga kadang-kadang seperti kita, kalau hati kita gelap, padahal kita tuh dekat dengan sumber cahaya, tapi hati kita ini, tapi kita tuh kegelapan. Salah satunya karena ada penghalang. Ya, kita itu dekat dengan yang maha cahaya, tapi kenapa kok kita tidak mendapatkan cahaya? Karena kita terhalang. Gitu ya. Yang ketiga, karena tazkiyatun nafs ini adalah risalah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kama arsalna fikum rasulan. Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada kamu sekalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Yang mana tugasnya rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan jiwa-jiwa kamu sekalian. Makanya ada yang disebut dengan tadi, bahwa salah satu sarana tazkiyatun nafs ini adalah dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran. Jadi ya, dengan Al-Quran. Kemudian salah satu juga adalah tazkiyatun nafs ini adalah fungsinya adalah agar kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Ingat surat Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya gimana surat Ar-Ra'd ayat 11? Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan, Allah tidak akan merubah kondisi seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga ia mau merubah apa yang ada di dalam nafsnya, jiwa-jiwa mereka. Jadi kalau kita tidak ada kemauan untuk merubah dalam diri kita, sampai kapanpun tidak akan bisa merubah diri kita. Maka salah satu kuncinya adalah harus ada kemauan dalam diri kitanya. Ya. Tumbuhkan kemauan, ya, untuk membersihkan jiwa, untuk mau berubah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pasti orang-orang yang senantiasa melakukan tazkiyatun nafs akan tumbuh menjadi pribadi yang akhlak mulia. Karena hatinya selalu bersih, gitu ya. Nah, orang yang bersih hatinya dialah mereka orang yang pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian dalam kehidupannya dia akan peka, peduli dan sebagainya, ya. Kemudian juga agar hati kita tidak banyak sampah dan penyakit. Makanya rajin membersihkan, gitu ya. Baik. Ayah bunda, di dalam proses pembersihan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa dulu yang harus kita lakukan? Ayah bunda ingin membersihkan sesuatu, kira-kira apa yang harus disiapkan? Ya? Enggak, ayah bunda ingin membersihkan mobil, apa yang harus disiapkan? Satu, yang harus disiapkan apa? Halo? Satu, cek dulu kotorannya. Ya, jadi sebelum membersihkan, cek dulu kotorannya. Dicek dulu, om kotornya segimana nih. Baru setelah dicek kotorannya, yang kedua, persiapkan alatnya apa saja nih harus kita siapkan. Jangan sampai kita membersihkan, tapi tidak ada alat untuk membersihkan. Jangan sampai kita sudah siap alat pembersihnya, bingung mana kotorannya nggak ada, karena kita tidak ketemukan.
Ini harus ya. Jadi cek dulu kotorannya. Yang kedua, siapkan alatnya. Yang ketiga, sudah ada kotoran, sudah ada alatnya. Ketiga apa? Halo. Yang ketiga apa? Halo? Dikerjakan. Betul, dikerjakan. Lo gimana kerjakannya, dikerjainnya gimana? Maka yang ketiga harus tahu cara mengerjakannya. Ayah bunda ingin membersihkan tapi nggak tahu caranya. Bisa nggak bersih? Nggak bisa, nanti asal-asalan bersihnya. Betul nggak? Cari dulu caranya gimana. Jangan asal membersihkan jendela, asal dibersihkan, bukannya tambah bersih, tambah kotor. Harus tahu dulu caranya bagaimana. Nah mungkin selama ini kita tidak tahu caranya. Atau selama ini kita tidak tahu kotorannya apa nih. Ayah bunda punya kotoran enggak? Kotoran banyak enggak? Jung yang banyak kotorannya. Ini nggak ada yang ngacung, berarti nggak ada yang kotor. Kotoran di sini adalah dosa, bunda, ayah, ya. Banyak dosa nggak, Cung? Oh banyak, dari sini udah kelihatan ini wajah-wajah pendosa semua. Gitu ya. Kita ini banyak dosanya. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa diri ini kotor, bahaya. Ya. Pernahkah ayah bunda cek kotoran kita, dosa kita? Pernah nggak? Ada kita mah suka melupakan dosa. Padahal ayah bunda nanti cek di surat Ali Imran ayat 155. Bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu akan meninggalkan bekas. Ya. Setiap dosa yang kita lakukan akan meninggalkan bekas atau jejak. Bekas jejak itulah yang akan dijadikan kendaraan bagi setan untuk menggelincirkan manusia. Ya. Jadi hati-hati. Kalau kita misalnya melakukan sebuah perjalanan, ayah bunda melakukan sebuah perjalanan dalam kehidupannya. Lagi berjalan lurus, tiba-tiba dihadapkan dengan pertigaan. Ada yang belok kiri, belok kanan, dan lurus. Ya, tiba-tiba dalam perjalanan kita belok ke kiri. Belok kiri, ternyata kita ngambil belok kiri. Setelah di ujung, ternyata ada jurang. Kita mau lanjut atau mau balik lagi? Kalau lanjut berarti dia membinasakan dirinya sendiri. Gitu ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Balik lagi ke belakang. Balik lagi. Cari di titik mana kita tersesat. Di titik mana kita melakukan perbuatan buruk, karena boleh jadi disitulah titik penyimpangan diri kita. Kalau kita memahami itu semua, maka masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini akan bisa kita ketemukan akar masalahnya. Ya, akan bisa ketemu. Nah, nanti ayah bunda, oh saya kok gini hidupnya, cek ke belakang. Ya, flashback ke belakang. Di mana titiknya? Oh, pada perjalanan ternyata saya ketemu dengan sakit. Oh, cek lagi ke belakang. Cek ke belakang. Di mana titik kita yang menyebabkan kita sakit? Maka akan ketemu nanti dengan solusinya. Gitu ya. Dengan cara bagaimana mengobatinya. Karena kita ini kadang-kadang lebih sibuk mencari solusi dibanding lebih sibuk mencari sebabnya.
Betul nggak? Kalau ayah bunda sakit, apa yang dilakukan? Cari obat, ke dokter, ke rumah sakit, betul nggak? Itu yang dilakukan. Pernah nggak kita mencari sebabnya? Kenapa saya sakit? Pernah nggak? Nah itu kelemahan kita. Ya, kita itu jarang mencari apa yang menyebabkan diri kita sakit. Padahal kalau kita cari sebabnya, akan dengan mudah kita bisa mengobatinya. Ya. Lalu cara membersihkannya, yang keempat, lalu kita harus tahu bagaimana cara merawatnya agar tetap bersih. Gitu ya. Baik. Ini ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Pertama, temukan dulu kotorannya. Yang kedua, siapkan alat untuk membersihkan. Yang ketiga, coba cari tahu bagaimana cara membersihkannya, ya, jangan asal. Yang ketiga, nanti cara merawatnya bagaimana agar tetap bisa bersih. Minimal ini yang harus kita ingat, kita pahami dengan baik, gitu ya. Baik, ayah bunda, kita lihat gambaran diri kita. Ini diri kita misalnya, ya, proses penciptaan jiwa kita, gitu ya, proses penciptaan jiwa kita. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua unsur. Ya, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua unsur. Unsur pertama, unsur apa? Unsur pertama apa? Jasad. Ini. Yang pertama adalah jasad. Yang kedua, ruh. Jadi proses pertama Allah menciptakan manusia itu dibentuk dulu jasadnya. Gitu ya. Nanti ayah bunda bisa buka surat 32, ya, surat As-Sajdah, gitu ya. Di sana disebutkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'al khalqil wa bada'a khalqal insana min tin. Ayat 7. Nanti bisa dibuka di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penciptaan dengan sesuatu yang baik, gitu ya. Dan Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Tanah yang dibentuk dengan sedemikian rupanya. Innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan bentuk yang baik. Ketika Allah sudah membentuk, ya, jasad manusia itu dengan baik dari tanah, ini biasanya Adam, ya, Adam, penciptaan Adam dari tanah. Lalu Allah tiupkan ruh, gitu ya. Allah tiupkan ruh. Nah, gitu ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan jasad dari tanah ataupun dari air, kemudian ruh dari mana berasalnya? Kalau jasad dari mana berasalnya? Dari tanah ataupun dari air. Sifat tanah gimana? Sifat air gimana? Lembut. Ya, sifat tanah itu lembut, gitu ya, tenang, itu sifat tanah. Memberikan ketenangan, kelembutan itu sifat tanah, sifat air, gitu ya. Jadi fitrah manusia itu pada intinya adalah tenang, damai, itu sifat manusia, fitrahnya. Ya, sifat manusia itu tenang, damai. Itu fitrah manusia, ya.
Nah, kemudian Allah tiupkan ruh. Ruh berasal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanah dari bumi, sedangkan ruh dari langit. Allah Subhanahu wa taala. Ketika bergabung dengan bumi dan langit, ketika bergabung jasad dengan ruh, maka terciptalah yang disebut dengan jiwa. Gitu ya. Maka terbentuklah yang namanya jiwa. Maka disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau misalnya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Nah, berarti kita ini ada yang ketiga namanya jiwa. Ya, maka pada saat itulah aktif hidup kita. Ya, indera kita aktif, pendengaran kita aktif, penglihatan kita aktif, hati nurani kita semuanya aktif. Pada saat kapan aktifnya? Pada saat kapan aktif diri kita ini? Pada usia berapa aktif diri kita? Pada usia 4 bulan dalam kandungan. Itu kan ditiupkannya ruh. Pada saat ditiupkan ruh ke dalam jasad, 4 bulan dalam kandungan kita ya. Kalau Adam beda lagi. Kalau kita anak keturunan Adam dari air yang hina. Gitu ya. Pada saat 4 bulan dalam kandungan maka ditiupkan ruh, maka pada saat itulah aktif. Yang pertama aktif apa? Ada yang membuka ayatnya? Yang pertama aktif apa? Pendengaran. Allah aktifkan pendengaran. Berarti pada usia 4 bulan si bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar. Maka pada saat proses itu apa yang harus kita lakukan? Pada saat ketika kita bisa mendengar awal-awal, apa yang harus kita lakukan? Kenalkan bayi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan. Maka ketika 4 bulan dalam kandungan kenalkan. Ya, ajarkan anak dengan kalimat thayyibah. Gitu ya, ajarkan. Nah, sambil diusap mungkin dalam kalian. Nah, kita doa yuk, kita baca kalimat thayyibah. Nah, kita baca Al-Qur'an, kenalkan anak. Gitu ya, karena anak sudah bisa mendengar. Gitu ya. Nah, itu ya. Setelah itu apa yang aktif? Yang kedua apa? Penglihatan. Kapan? Wah, pada saat lahir langsung mencelik. Sekarang makan bayi-bayi langsung bolotot. Ya, betul ya? Sekarang itu kan bayi itu lahir langsung matanya terbuka. Kalau dulu mah masih merem. Sekarang mah sudah langsung melihat. Kaget, langsung teriak dia. Kaget, siapa ini? Nggak dikenal gitu ya. Aktif penglihatannya. Gitu ya. Maka si anak dia belajar melalui mendengar, melalui melihat. Makanya hati-hati ayah bunda, jangan sedengar-dengarnya, jangan selihat. Anak juga pasti akan gitu. Anak juga akan. Nah, diri kita ini akan dipengaruhi dengan ini. Dengan sejauh mana kita mendengarnya, sebanyak apa kita mendengar, itu yang akan mempengaruhi pribadi kita. Kalau yang kita dengar sesuatu yang baik, itulah yang akan hadir dalam diri kita. Kalau apa yang kita dengar selama ini adalah buruk, itulah yang hadir dalam diri kita. Apa yang kita lihat selama ini, itulah yang membentuk diri kita. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, itulah yang akan membentuk diri kita. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk, itulah yang akan membentuk diri kita. Keadaan diri kita. Dan yang ketiga yang aktif apa? Yang aktif apa? Fuadun di situ. Tadi kan disebutkan fuad.
Fuad itu apa? Hati nurani, hati yang paling dalam. Nah, fuad itu nggak bisa dibohongi, ayah bunda, nggak bisa. Ya, hati nurani. Maka kapan hati nurani kita ini aktif? Kapan hati nurani kita aktif? Halo? Pada saat akil balik baru aktif. Ya, ketika aktif akil balik, maka disitulah mulai perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sempurna itu semuanya, maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sedengar-dengarnya, jangan selihat-lihatnya, jangan serasa-rasanya. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 17 ayat 36. Ya. Surat 17 ayat 36. Nah itu ya. Baik. Bisa dipahami? Nah gitu ya, makanya hati-hati. Kalau kita mendengar sesuatu yang baik, gimana wajah kita? Wajah kita atau bibir kita gimana? Senyum, aduh enak senyum, betul gak? Kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, gimana wajah kita? Cemberut, gitu ya. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, bahagia gak? Bahagia. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk, bahagia gak? Buruk, enak gak? Itulah yang akan mempengaruhi kita. Ya, itu yang akan mempengaruhi diri kita. Ya. Baik, ayah bunda, ini ada apa ini? Gambar apa? Gambar lalat dan sampah. Saya ingin mengajak ayah bunda memahami analogi ini. Ada yang punya masalah enggak? Cung yang punya masalah. Cung yang banyak masalah. Baik. Ada yang masalahnya di fisik? Ada yang bermasalah di fisik enggak? Sakit dan sebagainya, Cung. Enggak apa-apa kan, enggak cuma enggak apa-apa sakit gitu ya. Sakit. Cung ya. Ada enggak yang sakitnya hatinya sakit, sedang sakit? Enggak mau ngacung kalau hatinya sakit ya. Gitu ya. Baik ya. Ada yang sedang masalah di keluarga? Ada, gitu ya. Ada yang masalah di kantor? Ada. Ada yang masalahnya di rumah, di lingkungan? Ada ya. Artinya setiap orang punya masalah. Ingin solusinya enggak? Ingin solusinya enggak? Ingin pasti ya. Kalau ayah bunda semuanya memahami ini, pasti akan kena kepada solusinya. Ya. Baik, ada apa dengan lalat dan sampah ini? Gitu ya. Ayah bunda, lalat dan sampah ini adalah kehidupan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Kalau misalnya rumah kita ini banyak lalat, ya, rumah kita ini banyak lalat, sebabnya apa? Sebabnya rumah kita kotor. Jadi sudah bisa ya, kalau rumah kita banyak lalat, sebabnya apa? Kotor. Kalau rumah kita kotor, akibatnya apa? Lalat banyak lalat, akibatnya banyak lalat. Kalau sudah banyak lalat dan sampah, apa yang terjadi?
banyak penyakit. Bisa paham ya? Paham? Pertanyaannya, kalau rumah kita ini sudah banyak lalat, bagaimana cara menghilangkan lalatnya? Apa? Pertama, kotorannya dibersihkan, betul. Yang kedua, kalau sampah sudah bersih, tapi kenapa lalatnya masih ada? Ya, bekasnya masih ada atau baunya masih. Gimana cara menghilangkan bau? Dikasih pewangi, betul. Berarti ayah bunda semuanya sudah bisa ya? Cara mengusir lalat yang efektif sudah bisa kan? Gimana caranya? Bersihkan sampahnya. Yang kedua, kasih pewangi. Itu bisa nggak? Setiap orang bisa melakukannya. Coba aja praktekkan. Rumah kita bersihkan, kasih pewangi, ada lalatnya nggak? Ada, tapi cuma lewat saja. Gitu ya, hanya sebentar lewat gitu ya. Karena apa? Lalat tidak suka di tempat yang bersih dan wangi. Betul nggak? Kita bisa kan melakukannya? Bisa, siapapun bisa. Tapi kenyataannya apa? Banyak orang yang sibuk ngurusin lalat. Benar gak? Banyak orang yang sibuk ngusir lalat. Lalat pergi, kita pergi, datang lagi. Banyak orang yang sibuk bunuhin lalat. Betul gak? Lalatnya mati, lalat yang lain datang lagi. Selesai nggak? Capek nggak? Capek. Ngusir lalat capek nggak? Capek. Bunuhin lalat capek nggak? Capek. Ada orang yang sibuk nyari obat pembasmi lalat. Pergi ke toko A, B, C. Untuk apa? Mencari obat yang manjur untuk mengusir lalat. Dapat gak obatnya? Dapat. Bisa mengusir lalatnya enggak? Bisa enggak? Bisa? Bisa selamanya? Bisa selamanya? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu lalat yang ada di luar berapa banyak. Keluar biaya gak? Keluar biaya gak? Keluar biaya besar. Tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Betul nggak? Tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena banyak orang fokusnya kemana? Ke lalat. Karena dia fokusnya ke lalat. Nah, banyak orang yang fokusnya ke lalat. Tapi dia tidak fokusnya kemana? Sampah. Betul ya? Banyak orang tidak fokus kepada sampahnya. Bisa dipahami? Nah, sekarang gini, saya analogikan. Lalat itu adalah gangguan setan. Lalat itu adalah gangguan jin. Lalat itu adalah gangguan sihir. Lalat itu gangguan ain. Lalat itu adalah penyakit. Lalat itu adalah musibah. Itu ya, itu lalat. Jadi sekali lagi, lalat itu apa? Gangguan setan, gangguan jin, sihir, ain, penyakit, dan musibah. Itu lalat. Sedangkan sampah, itulah kotoran yang ada dalam diri kita. Nah, tadi kan kita banyak kotoran ya, betul gak? Betul kan? Kita itu banyak kotoran. Nah, masalahnya
Kita tahu nggak kotoran kitanya? Ayah tahu nggak kotorannya sendiri? Bunda tahu nggak kotorannya sendiri? Lupa kita mah. Banyaknya melupakan kotoran. Ya. Kotoran itu ada dua jenis. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat, kita akan lebih mudah membersihkannya. Tapi yang kedua, ada kotoran yang tidak terlihat. Gimana caranya membersihkan kotoran yang tidak terlihat? Gitu ya. Nah, atau ada orang yang dia sadar bahwa dirinya ada kotoran. Yang kedua, dia tidak sadar bahwa dirinya ada kotoran. Milih yang mana? Mau sadar atau tidak sadar? Sadar ya. Atau yang ketiga, ada yang kebal dan ada yang tidak kebal. Contohnya apa? Yang kebal dengan sampah. Tukang sampah, dia mah sudah kebal. Sehingga sampah bau juga tidak dianggap karena sudah biasa di sana. Sedangkan yang tidak kebal, mereka yang masih peka. Oh, ada sampah, dia peka. Kita jadi yang mana? Jangan sampai kita kebal ya. Ada sampah, cuek aja. Tidak diperhatikan. Ya. Nah, sampah dalam diri kita ini pertama adalah perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Pasti setiap orang tidak terlepas yang namanya dosa. Gitu ya. Tinggal kita cek berapa banyak dosa yang kita lakukan. Ayah bunda, berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan dari sejak mulai balik sampai saat ini? Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Banyak. Saya tanya, berapa banyak? Pernahkah ayah bunda menghitungnya? Pernah? Tidak pernah. Itulah kesalahan kita, tidak pernah menghitung dosa. Padahal Allah menyuruh kita apa? Muhasabah. Artinya muhasabah apa? Hitung. Betul gak? Ayah mau melakukan muhasabah tapi tidak menyiapkan daftar muhasabah dosanya. Bisa gak? Tidak. Kadang-kadang kita muhasabah orang nangis ikut nangis. Betul gak? Bukan nangisi dosanya. Kita mah terbawa oleh sebelah ikut nangis. Itu selama ini gitu. Atau kita karena ada sesuatu yang gak nyaman dengan diri kita, gak enak, baru nangis gitu. Maka PR, ayah bunda nih 10 hari terakhir ini, PR ya, silakan buat daftar dosa. Ini ada waktu, kita kan sekarang malam 21 ya. Saya kasih tugas ayah bunda bikin daftar dosa, 50 daftar dosa. Tulis, ya ditulis dan hanya tahu diri sendiri, tidak orang lain tidak boleh tahu. Pakai kode. Bisa? Pakai kode 50 aja. Nanti malam muhasabah pada saat itikaf di malam hari nanti coba atau saat sekarang buat daftar dosa 50 saja. Nanti dari 50 itu ayah bunda pilih 10 yang akan pertama dilepaskan. Ya. Nanti dilingkari dari 50 lingkari 10 saja. Gitu ya. Yang akan diprioritaskan dilepaskan. Bisa enggak? Serius ayah bunda, ini serius, saya ngajakin serius ya. Kalau tidak dilepaskan nanti saya bantu lepaskannya gitu. Kalau ayah tidak bisa melepaskan sendiri nanti saya bantu. Bagaimana cara melepaskannya? Ya, cari 10 yang mengganggu dalam diri kita.
yang masih teringat sampai sekarang. Gitu ya. Baik, bisa ya? PR-nya buat daftar dosa 50. Yang tahu diri kita sendiri, bikin kode gitu ya. Kemudian dari 50 pilih 10 yang akan pertama dilepas. Kalau misalnya ayah bunda banyak 50 dosa, berapa lama akan dilepasnya? Nih kita waktunya cuma 7 hari lagi. Ya. Berarti sehari berapa dosa nih? Kalau 50 bagi 7 berapa? Sekitar 7 ya. Sekitar 7. Berarti sehari ayah bunda harus melepaskan 7 dosa. Ya. Apakah dengan taubatan nasuha akan terhapus? Kan tadi ada yang dosa itu dia akan terhapus dengan taubat. Tapi ada juga dosa yang tidak terhapus. Gitu ya. Kan selama ini kita sering berdoa, ya Allah ampunilah dosa hamba ya Allah. Gitu kan? Pernahkah ayah bunda berdoa kepada Allah memohon ampunan dengan setiap dosa yang kita lakukan? Apakah dengan istighfar hapus semua dosanya? Tidak. Karena setiap dosa ini akan meninggalkan kalau kita tidak flashback ke belakang, kita perjalanan sudah mundur nih. Kita melakukan kesalahan belok kiri. Berarti selama belok kiri kita banyak meninggalkan jejak-jejak. Kalau kita mundurnya tidak langsung membersihkan, nggak akan ketemu nanti. Karena kita tidak tahu masalah kita hari ini dari perbuatan buruk yang mana. Dosa yang mana? Setahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Karena dosa yang kita lakukan 15 tahun ke belakang bisa imbasnya hari ini. Mungkin ayah bunda pernah melakukan gini. Ketika ayah bunda melakukan taat kepada Allah, ya, rajin sholat, rajin sedekah, tiba-tiba terbukalah, tersingkaplah masa lalunya. Pernah nggak? Berarti itu Allah bukakan. Berarti selama ini ada apa? Ada dosa yang tertutup, belum kebuka. Gitu ya. Jadi ada yang dosa-dosa itu yang dia terhapus, ada juga dosa yang tertutup. Yang tertutup. Ada dosa yang teringat dan ada dosa yang tidak teringat, sudah dilupakan. Nah, ketika kita berbuat kebaikan, maka kata Allah, Allah bukakan. 1, 2, oh teringat dengan, oh iya dulu saya, sebelumnya nggak teringat, tapi ketika kita melakukan kebaikan, oh iya keingat. Termasuk ketika kita belajar saja, kita baru sadar, oh iya dulu pernah saya melakukan kesalahan ini. Nah, ketika Allah tampakkan, ingatkan itu, itulah yang harus kita bersihkan. Kalau sudah dilupakan, udah. Tapi ketika sudah teringat, maka itulah yang harus kita bersihkan. Iya. Iya. Betul. Kita ini hamba yang pelupa ya. Karena pelupa kadang-kadang kita suka melupakan dosa gitu sebenarnya mah gitu ya. Gitu ya. Betul. Innal hasanati yudhibna sayyah. Setiap kebaikan akan menghapuskan dosa yang mana? Baik. Betul. Ada dosa-dosa yang bisa terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Tapi juga ada dosa yang tidak terhapus dengan kebaikan. Makanya ada dalam hadis, ada dosa yang dia terhapus dengan sholat. Ada dosa yang dia terhapus dengan puasa. Ada dosa dan dia terhapus dengan infak, zakat dan sebagainya.
Tetapi ada dosa yang tidak bisa dengan dihapus dengan semua itu. Salah satunya adalah dengan bekerja keras. Nah, artinya kalau kita bekerja keras, maka ada dosa yang tidak terhapus dengan semua itu. Nah, yang selanjutnya ada dosa yang dia tidak akan terhapus dengan sholat, ya, dengan bekerja keras, dengan zikir, dengan sedekah, dengan haji dan sebagainya. Tetapi dia harus dengan cara taubat. Nah, masalahnya ketika kita taubat, seperti apa taubatnya? Kan kita taubat itu harus menyadari tentang kesalahan yang kita lakukan. Masalahnya kita selama ini sadar nggak bahwa kita pernah melakukan kesalahan itu? Sehingga kita berusaha ketika kita menyadari kesalahan itu, kita mengingat kembali kejadian dan kita adukan kepada Allah. Ya Allah, dulu saya pernah misalnya tidak taat kepada orang tua. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan sangat jauh berbeda dengan cara, ya Allah ampuni saya ya Allah, saya ngaku saya diri ini banyak dosa ya Allah, ampuni saya ya. Berbeda dengan seperti itu. Tetapi ketika kita muhasabah, kemudian kita mengingat kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita satu-satu lepaskan, bersihkan, itu akan sangat jauh berbeda. Nanti dalam prakteknya ayah bunda, saya pernah melakukan seperti itu dan mempraktekannya. Ketika melepaskan setiap dosa itu, setiap orang beda-beda. Ada yang sampai muntah darah, coba bayangkan. Ada yang sampai kecekik lehernya. Ada juga langsung kesurupan, ada. Ya, ada juga yang macam-macam gitu ya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Badannya jadi ringan. Badan ringan gitu ya, sakit jadi hilang, rezeki jadi lancar, ibadah jadi rajin lagi, taat lagi. Karena tadi ibaratnya seperti ini ayah bunda. Kalau misalnya rumah kita kan ada aliran air ya, ada aliran. Air itu ngalir dari atas ke rumah kita. Suatu saat rumah kita ini tidak kebagian air, padahal dari atasnya mengalir airnya dengan deras. Kenapa rumah kita tidak kebagian air? Kenapa? Karena ada sumbatan, betul gak? Padahal dari atasnya itu ngalir aliran air itu ke kita, tapi kenapa kita tidak mendapatkan air? Karena ada berarti yang harus kita lakukan apa? Langsung bersihkan? Nggak bisa gitu kan? Cari dulu di mana sumbatannya. Cari dulu di mana sumbatannya. Kalau sudah ketemu, baru bersihkan. Gitu. Ya. Ya. Makanya saya kasih PR tadi. Minimal buat dulu daftar dosanya. Kita kenali dulu dosa yang pernah kita lakukan. Ya? Bisa. Insya Allah bisa. Gitu ya. Artinya kalau ayah bunda bisa membuat seperti itu, nanti bisa lah. Gitu ya. Bisa ada momen tertentu khusus, nanti lepaskan semuanya. Ya. Memang kita bisa sebenarnya melepaskan sendiri. Gitu ya, dengan doanya, ya, dengan doa. Tapi juga kalau tidak bisa, boleh nanti kita bantu gitu, lepaskan, gitu ya. Nah itu ya, jadi itu ayah bunda, inilah yang jadi nanti yang akan menjadi setiap masalah apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu akar masalahnya, maka akan dengan mudah kita akan cari solusinya. Itu baru bab dosa. Belum kotoran yang kedua apa? Luapan emosi. Ingat, walaupun luapan emosi itu bukan dosa, tetapi inilah kotoran yang ada dalam diri kita.
marah, kesal, bahagia, dan sebagainya. Terutama yang negatif. Marah, kesal, sedih, khawatir, itu adalah luapan emosi, itulah sebagai kotoran yang akan menyumbat diri kita. Makanya kalau ada sumbatan di dalam tubuh kita ini terasa berat, nggak nyaman. Betul nggak? Kayak ada sumbatan tuh, aliran darah tuh kayak tersumbat. Gitu ya. Kalau di kepala sumbatannya apa yang terjadi? Migrain, gitu ya, vertigo, kemudian stroke, itu di kepala. Kalau di perut sumbatannya apa? Mah, asam lambung, dan sebagainya. Kalau di jantung sumbatannya apa? Jantungnya tersumbat. Itu bisa merubah pola yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian bisa merubah pola pankreas. Diabetes, kenapa diabetes? Apa yang menyebabkan kita diabetes? Halo? Apa yang menyebabkan kita diabetes? Diabetes itu apa yang rusak? Pankreasnya. Pankreas ada di mana? Ada di sini kan, di bawah ya. Pankreas. Kenapa pankreasnya? Ada masalah apa dengan pankreasnya? Karena tidak menghasilkan insulin dengan baik. Kenapa pankreas tidak bisa menghasilkan insulin dengan baik? Karena ada sistem yang merubah pola kerja pankreas. Nah, siapa yang merubah pola kerja pankreas? Diri kita sendiri. Pemicunya apa? Sehingga berubah. Nah, itu yang harus kita cari. Kalau ketemu pemicunya, maka akan dengan mudah kita akan bisa mengobati yang namanya penyakit diabetes. Bisa paham? Nah, gitu ya. Masih bingung ya, masih bingung memang ya gitu ya. Kecuali prakteknya langsung akan ketahuan, akan bisa rasakan. Ya, penyakit jantung, diabetes dan sebagainya, asal tahu akan masalahnya akan lebih mudah diobati. Itu. Makanya kalau ayah bunda paham dengan analogi ini, penyakit yang bertahun-tahun ketika memahami ini akan sembuh. Masalah apapun kalau kita pahami ini semuanya akan dapat solusinya. Asal kita paham analogi ini dengan baik. Mungkin satu pertemuan nggak bisa langsung paham gitu ya, gitu ya. Masih mikir-mikir dulu kemana gitu ya. Baik, nggak apa-apa ya bunda ya. Ayah bunda. Pelepasan dosa sama dengan ruqyah beda bunda. Justru kalau ayah bunda di ruqyah, kan kita tuh tidak harus di ruqyah sebenarnya mah. Jadi kalau tahu akar masalahnya nggak harus di ruqyah bu. Ya, di ruqyah itu kalau misalnya ketika ada penyakit dan penyakitnya itu ditumpangi oleh gangguan setan, baru di ruqyah. Tapi ada kan tadi kan setan, kenapa dalam tubuh kita ada setan? Kenapa dalam tubuh kita ada jin? Karena dalam tubuh kitanya ada kotoran. Betul ya? Karena dalam tubuh kita ada kotoran. Jadi kalau kita misalnya ingin bebas dari gangguan jin gimana? Jangan sibuk dengan ngurusin jinnya, capek. Ya, jangan sibuk dengan ngurusin jinnya, kita mah nggak bisa, mereka nggak kelihatan. Maka saya mah nggak peduli dengan jinnya. Yang kita pedulikan apa? Akarnya, sebabnya kenapa mereka hadir ke diri kita. Pengundangnya apa? Betul ya? Saya dulu pernah kalau ruqyah lawan dengan jinnya, berantem. Buk-buk gitu
itu berantem. Gitu ya. Tapi kalau kita cari akar masalahnya, jin tidak berkutik. Tidak akan bereaksi seperti di TV-TV. Reaksinya itu seperti itu ya. Enggak. Kadang-kadang belum ruqyah sudah ini duluan. Karena ada pengalaman, ada seorang bunda, dia adalah masalah. Kemudian dia, Ustaz, saya sudah ruqyah kemana-mana. Kesana ruqyah tapi nggak ada dampak apa-apa. Nggak pengaruh apa-apa. Oh, saya sudah sering ruqyah tapi kok biasa-biasa saja. Oh gitu bunda. Ya. Saya coba sentuh dulu hatinya. Baru juga disentuh hatinya. Wah, langsung teriak. Gitu. Itu seperti itu. Karena kita fokusnya kepada lalat selama ini. Tapi kita tidak fokus kepada kotoran yang ada dalam diri kitanya. Nah ini. Kalau kita menemukan kotoran yang ada dalam diri kita, maka masalah apapun akan bisa solusi. Kenapa? Karena apapun musibah itu kan disebabkan kalau perilaku kita kan. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun yang menimpa kamu sekalian itu diundang oleh keburukan yang kita lakukan. Itu kan jelas ayatnya, surat 42 ayat 30. Jadi kita kena musibah, sakit, menderita, kena ujian-ujian yang lain disebabkan diundang oleh keburukan yang kita lakukan. Nah pertanyaannya, kita sadar enggak dengan keburukan yang kita lakukan? Kalau bunda sakit ke dokter, sedikit lagi ya, apa yang dilakukan oleh dokter? Ya, apa yang langsung periksa, langsung dokter, ini sakit ini, bisa? Tidak. Apa yang dilakukan oleh dokter? Lakukan diagnosa. Diagnosa itu gimana sih? Tanya, ibu sakit apa? Nggak tahu dok, pokoknya sakit aja. Di sini sakitnya dok. Bisa nggak gitu? Ya. Kalau terus ditanya, sudah berapa lama? Nggak tahu dok, nggak tahu berapa lama. Pasti kan dokternya nanya ya, apa yang dirasakan, berapa lama, kapan dan sebagainya, apanya gitu ya. Baru setelah itu periksa. Kalau kitanya enggak terus terang ke dokter gimana? Dokter bisa enggak mendiagnosa dengan baik? Enggak, salah diagnosa, salah kasih baca diagnosa dengan cara yang benar. Oh ini sakitnya apa, kapan dan sebagainya. Kalau ketemu aja akan masalahnya, oh bu ini sakitnya bukan sakit fisik, ini mah sakit psikis. Oh ketemu. Nanti ketemu. Jadi kita akan membedakan bu sakit kita itu, ini sakitnya fisik atau sakitnya psikis. Ini akan ketahuan nanti. Ini sakit jantung ini sakit fisik atau sakit psikis, nah akan ketahuan dengan cara diagnosa ini, gitu ya. Baik ya ayah bunda, ini waktunya sudah setengah 12 ya, mungkin ya, boleh silakan. Ya. Jadi kalau bisa, nggak apa-apa nanti sambil muhasabah, ayah bunda coba tentukan 50 atau kalau terlalu jauh banyak 20 aja lah gitu ya. Atau 10 lah nggak apa-apa gitu ya. Yang berat lah ya, yang berat 10 aja ya, 10 nanti yang teringat, yang mengganjal di hati gitu, yang kepikiran. Nah itu, pokoknya sesuatu yang kepikiran, yang mengganjal di hati, dan juga dosa yang teringat yang pernah kita lakukan. Itu saja 10 coba. Nanti lepaskan ya, lepasnya dengan cara tobat. Ya dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, salah satunya dengan menyebutkan dosa. Nah, gitu ya. Nanti akan terasa gitu ya. Akan terasa beda, gitu ya. Baik ayah bunda, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, dan kita semua dijadikan hamba-hamba yang senantiasa sehat lahir dan batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akibat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustadz Agus Suhendar yang sudah memaparkan, Masya Allah, ilmunya yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Siap ayah mengamalkan? Insya Allah. Pokoknya mah dalam diri kita jangan sampai banyak pikiran. Kebanyakan dari kita